Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG Angkatan 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru pamong penguji UKM PPG Angkatan 1, serta tak lupa teman-teman seperjuangan PPG dalam jabatan Angkatan 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ida Sulistiarini, salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI Semarang. Hari ini akan melakukan praktik mengajar dalam rangka uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1. Perekaman saya lakukan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 secara daring. Mohon doa dari Bapak Ibu penguji serta teman-teman supaya ujian kinerja saya hari ini berjalan dengan lancar. Dan ini adalah kartu peserta UKM PPG yang telah saya print dan sebagai bukti telah mendaftar dalam UKM PPG Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan baik. Kita masih bisa berjumpa meskipun dengan bertatap layar melalui Google Meet. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6 tentang organ gerak hewan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bu Guru minta tolong kepada Mas Yoga untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Mas Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pelajaran, Bu Guru absensi dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Ya. Sudah siapkah kamu belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Bu Guru cek kesiapan peralatannya terlebih dahulu. Sudah membawa buku gambar? Sudah membawa krayon? Sudah menyiapkan tanah liat atau lempung? Sudah. Berarti sudah siap belajar ya. Sekarang anak-anak duduknya yang benar. Coba duduk dengan posisi tegak, tidak boleh membungkuk supaya tulang belakangnya sehat, tidak mengalami kelainan. Untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita melakukan tepuk PPK. Ya, sudah siap anak-anak? Tepuk PPK. Religius nasionalis gotong royong Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan mengajak mengingat pembelajaran kemarin. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Siapa yang bisa menjawab? Membuat gagasan atau tema. Oh, pintar. Nomor 1 itu membuat gagasan atau tema. Terus apa lagi? Tokoh atau objek gambar. Pintar, menentukan tokoh atau objek gambar. Apalagi coba? Media pewarnaan. Menentukan media dan pewarnaan. Nah, apalagi? Berikutnya? Media alas. Media alas. Terus apa lagi? Corak.
Ya, menentukan gambar cerita. Mengapa siput termasuk hewan avertebrata? Karena tidak memiliki tulang belakang. Pinter, Mbak Dia sama Mbak Adin, benar sekali jawabannya. Berarti semua masih ingat ya, sapi termasuk hewan vertebrata karena sapi memiliki tulang belakang. Dan siput termasuk hewan avertebrata karena siput tidak memiliki tulang belakang. Ya, alhamdulillah materi yang kemarin semua masih ingat. Hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama, gambar cerita. Yang kedua, ide pokok. Dan yang ketiga, perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini, yang pertama, setelah membaca cerita, nanti anak-anak diharapkan dapat merancang dan membuat gambar cerita. Yang kedua, setelah menganalisis gambar, diharapkan anak-anak dapat menganalisis ide pokok dan menyajikan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, Ibu harap anak-anak dapat menganalisis perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata serta membuat model sederhananya. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui manfaat belajar hari ini itu sangat banyak. Jadi nanti semuanya harus serius, harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa tahu setelah belajar tentang gambar cerita, nanti kalau besar anak-anak ada yang menjadi pelukis hebat. Kemudian setelah belajar membuat atau menyajikan ide pokok menjadi paragraf, siapa tahu nanti anak-anak akan menjadi penulis yang hebat. Kemudian setelah mengetahui perbedaan hewan vertebrata avertebrata, anak-anak bisa jadi misalnya dokter hewan, anak-anak bisa jadi seorang peneliti, seperti itu. Dan setelah belajar membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata menggunakan tanah liat, besok kalau sudah besar, siapa tahu anak-anak akan ada yang menjadi seorang pengrajin gerabah. Nah, jadi karena banyak sekali manfaat pembelajaran hari ini, Ibu harapkan semuanya mengikuti pembelajaran dengan semangat. Paham anak-anak? Paham. Ya, masih semangat ya? Semangat. Nah, coba ini Ibu punya gambar. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Lembu sapi sora. Sapi lembu sora. Gambar gedung lembu sora. Siapa yang tahu di mana itu letak gedung lembu sora? Ada yang sudah pernah ke gedung lembu sora? Sudah pernah. Berarti anak-anak tahu ya mengapa Lali membuat gedung dengan bentuk sapi. Kira-kira mengapa alasannya? Karena Boyolali kota susu. Pinter Karena jawabannya betul. Karena Boyolali itu terkenal dengan sebutan kota susu. Salah satu ikon kota Boyolali adalah sapi. Coba silakan diamati. Ini guru punya gambar berikutnya. Gambar apa ini ya anak-anak? Sapi. Ada manusianya tidak? Ada ya. Nah, coba ini Bu Guru mengirim teks cerita yang berjudul Tradisi Syawalan di Boyolali. Jadi gambar yang tadi anak-anak lihat itu adalah gambar perayaan Syawalan di Boyolali.
Ya, coba Bu Guru pengen dengar suaranya Mas Reno. Silakan Mas Reno dibaca dulu ceritanya. Tradisi Syawala di Boyolali. Tradisi Syawala di Boyolali merupakan tradisi. Nggih. Mas Reno, coba diperhatikan ya. Tadi Mas Reno membacanya sudah cukup lancar, nggih. Lain kali membacanya, perhatikan tanda bacanya ya. Tanda bacanya kalau ada tanda baca titik, kita harus berhenti. Kalau tanda baca koma berarti berhenti sebentar. Itu tadi cerita yang berjudul Tradisi Syawalan di Boyolali. Dari cerita tersebut anak-anak, Bu Guru memiliki masalah. Ya, yang pertama, bagaimana cara merancang gambar cerita dari cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana cara membuat gambar cerita berdasarkan cerita tersebut? Nah, mari kita pecahkan masalah ini bersama-sama ya. Ini Bu Guru cek dulu anggotanya. Ini tadi sudah berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Bu Guru bagi berdasarkan jarak rumah terdekat dengan temannya. Jangan lupa tetap jaga jarak dan memakai masker ya selama mengikuti pembelajaran ini. Untuk jumlah anggota maksimal 3 orang. Coba dicek di grup WA kelas. Bu Guru mengirim link LKPD. Nanti tampilnya seperti ini LKPD-nya. Mari kita menyelesaikan masalah yang Bu Guru sampaikan tadi dengan LKPD tersebut. Untuk merancang gambar cerita, tadi seperti yang sudah disebutkan anak-anak di awal pembelajaran, langkahnya tadi ada 6 ya. Dari menentukan gagasan atau tema, menentukan tokoh atau objek gambar, menentukan media alas, menentukan media pewarnaan, menentukan corak, dan membuat sketsa. Dari cerita tersebut silakan ditulis gagasan atau temanya apa. Bu Guru beri waktu 5 menit ya untuk membuat atau merancang gambar cerita. Sudah selesai ya? Sekarang Bu Guru tanya ya, apakah gagasan atau tema dari rancangan gambar cerita yang akan Mas Rino buat? Syawalan di Boyolali. Itu gagasan atau temanya. Coba sekarang kelompoknya Mbak Dia. Tokoh atau objek yang harus ada di gambar apa saja Mbak Dia? Masyarakat, sapi, dan gunungan ketupat. Ya, betul. Objeknya digambar nanti berarti sesuai cerita tadi harus ada manusia atau masyarakat, harus ada hewan sapi yang diarak, dan harus ada gunungan yang berisi ketupat. Nah, sekarang untuk kelompoknya Mbak Vila. Coba untuk media pewarnaan dan media alas, Mbak Vila merancang akan menggunakan apa? Media perwarnaan menggunakan pensil warna dan media alas menggunakan buku gambar. Iya, betul ya. Berarti sudah bisa. Mbak Vila berarti memilih menggunakan teknik pewarnaan kering karena menggunakan media pensil warna dan buku gambar sebagai alasnya. Sekarang silakan mulai menggambar, membuat gambar cerita sesuai dengan rancangan yang sudah anak-anak buat bersama kelompoknya tadi. Silakan dibuat. Bu, saya sudah selesai, Bu. Oh, kelompoknya siapa tadi yang sudah? Mbak Dia ya? Coba Bu Guru pengen lihat hasil sketsanya seperti apa. Wah, bagus sekali. Coba Bu Guru lihat dulu. Di situ ada gambar sapi, ada gambar gunungan, ada gambar manusianya sedang arak-arakan. Itu maksudnya ya Mbak Dia ya? Ya, hebat, bagus, boleh diletakkan. Ada lagi kelompok lain yang sudah selesai? Coba lihat Mas Bagas, coba dilihatkan ke Bu Guru gambarnya. Mana? Bagus sekali, buat gunungannya banyak sekali, 2 itu ya. Terus sapinya makan. Oh, sapinya digambar makan gunungannya, makan ketupatnya. Ada manusianya tidak? Oh ya, sudah ada.
langkah berikutnya untuk membuat gambar cerita yaitu pewarnaan. Karena keterbatasan waktu untuk belajar daring, nanti Bu Guru minta silakan pewarnaannya dilanjutkan setelah Google Meet ini selesai, nggih. Kemudian jika anak-anak kesulitan mengirim gambar melalui Google Form, silakan difoto saja hasil gambar yang sudah diwarnai, di WA-kan ke Bu Guru, dikirim japri boleh. Coba, tadi peserta didik lain sudah bisa melihat hasil gambar temannya ya. Sekarang coba, siapa yang berani memberikan komentar terhadap gambar temannya tadi? Menurut kelompoknya Mbak Dia, coba bagaimana tadi gambar kelompoknya Mas Reno, Mbak Dia? Bagus, Bu. Sudah sesuai belum dengan rancangannya? Sudah. Ya, kalau menurut kelompoknya Mas Bagas, bagaimana tadi gambar kelompoknya Mbak Vila, Mas Bagas? Sudah bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, sudah sesuai dengan rancangannya belum? Udah. Ya, kemudian ada yang masih perlu dibenahi tidak dari rancangan yang anak-anak buat gambarnya tadi? Ya, tadi menurut Bu Guru, untuk gambar kelompoknya Mas Reno, nanti kepala sapinya ukurannya lebih diperhatikan lagi, nggih Mas. Jadi harus proporsional antara ukuran badan dan kepalanya. Ngoten nggih Mas Reno, nggih? Ya. Sekarang Bu Guru akan mengajak untuk mengingat kembali cerita yang sudah dibaca tadi. Yang berjudul apa tadi cerita yang sudah dibaca? Tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan di Boyolali. Judulnya itu. Yo, siapa yang tahu ada berapa jumlah paragraf dalam cerita tersebut? 3, Bu. Ada 3. Ini Bu Guru punya masalah lagi terkait cerita tradisi di Boyolali. Masalah yang pertama, apakah ide pokok di setiap paragraf cerita tradisi Syawalan di Boyolali? Masalah yang kedua, bagaimana cara membuat ide pokok di setiap paragraf? Dan yang ketiga, bagaimana cara menyajikan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ayo menganalisis ide pokok dari masing-masing paragraf yang terdapat dalam cerita tradisi Syawalan di Boyolali. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya dan tulis di buku masing-masing ide pokok paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silakan mulai dikerjakan. Ide pokok paragraf 1 apa Mbak Dia? Coba dibaca. Tradisi Syawalan di Boyolali merupakan tradisi turun-temurun. Oh, menurut kelompoknya Mbak Dia, ide pokok paragraf 1 adalah tradisi Syawalan di Boyolali merupakan tradisi turun-temurun. Bagaimana menurut kelompoknya Mas Bagas dan Mbak Vila? Jawaban kelompoknya Mbak Dia sudah betul apa belum? Sudah. Jawaban kelompok Mas Bagas sama Mbak Vila juga itu sama? Sama, Bu. Nah, selanjutnya Bu Guru punya cerita. Ini ada cerita bergambar yang berjudul Cupit Ingin Terbang. Cupit, anak ayam yang lucu, tapi juga sedikit nakal. Ia baru senang-senangnya bermain. Kadangkala ia lupa waktu jika bermain sampai ke tempat yang jauh dari rumahnya. Sering ia lupa jalan kembali pulang. Hal itu membuat ibunya bingung dan sedih. Cupit, jangan main jauh-jauh. Ibu mau pergi ke kebun sebentar cari makanan. Pesan ibu Cupit sebelum meninggalkan rumah. Nah, ini gambarnya anak-anak. Jadi ada ibu yang berpesan kepada Cupit supaya Cupit tidak pergi kemana-mana.
Nah, berikutnya di sini ada gambar. Gambarnya ini ya. Ini coba sekarang tugasnya anak-anak analisis, diskusikan dengan kelompoknya, kemudian buat satu ide pokok berdasarkan gambar tadi. Ini Bu Guru tampilkan yang lebih besar ya anak-anak ya. Silahkan analisis gambar ini. Kemudian tulis satu kalimat ide pokok berdasarkan gambar ini. Diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Sekarang coba silahkan sajikan ide pokok yang telah dibuat bersama kelompoknya dalam sebuah paragraf. Berarti tulis beberapa kalimat pengembang dari ide pokok yang telah anak-anak tulis tadi. Coba sekarang kelompoknya Mas Bagas. Dibaca Mas Bagas paragrafnya. Cupit ingin terbang. Ibu Cupit melihat anaknya akan terbang. Sang Sang ibu ibu sangat sangat khawatir. khawatir, Namun namun Cupit tetap ingin terbang bersama elang. Iya, betul. Bagaimana menurut kelompoknya Mbak Diah dan Mbak Vila, cerita yang dibuat kelompoknya Mas Bagas tadi sudah sesuai belum dengan gambarnya? Sudah sesuai. Ya, berarti semuanya sudah bisa ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ya. Tadi coba sekarang kita mengingat lagi ya anak-anak ya, biar tidak lupa dari materi pertama. Tadi ketika di cerita tradisi Syawalan di Boyolali, hewan apa yang anak-anak jumpai dari cerita tersebut? Sapi. Dari cerita Cupit ingin terbang, hewan apa saja yang anak-anak jumpai? Ayam dan elang. Dan ayam. Elang dan ayam. Elang, ayam, betul. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru izin share screen lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Perlu kamu ketahui, hewan avertebrata juga dikenal dengan nama hewan invertebrata. Masih ingatkah kamu apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Untuk mengingatnya kembali, manakah hewan berikut yang termasuk hewan vertebrata dan avertebrata? Nah, sekarang mari kita cek jawabannya. Jadi, yang termasuk hewan vertebrata adalah kambing dan buaya. Sedangkan yang termasuk hewan avertebrata adalah kepiting, siput, bintang laut, dan cumi-cumi. Gimana? Betul tidak jawaban kamu? Ya, dari video tadi, hewan apa saja yang anak-anak lihat setelah menyimak video pembelajaran tadi? Kambing, Kambing, buaya, buaya, ubur-ubur, bintang laut, seperti itu ya. Sekarang coba disiapkan alat tulisnya lagi. Mari secara berkelompok berdiskusi untuk menganalisis perbedaan hewan tersebut dari 3 hal ini. Yang pertama, kepemilikan tulang belakang. Yang kedua, susunan rangka badan. Yang ketiga, alat gerak dan cara gerak. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Coba kelompoknya Mbak Dia sudah dapat berapa itu perbedaannya Mbak Dia? 4. Dapat 4. Coba dibaca yang pertama apa? Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Ya, Hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang. ya. Betul. Silakan dilanjutkan ya Mbak Dia. Menurut kelompoknya Mbak Vila dan Mbak Sinta, apa saja perbedaan dari hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata memiliki tulang belakang dan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata Susunan rangka badan terletak di dalam dan hewan avertebrata susunan rangka badan terletak di luar.
Hewan vertebrata sebagian besar memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan. Dan hewan avertebrata bentuk tubuh masih sederhana. Hewan vertebrata alat gerak kaki. Dan hewan avertebrata alat gerak tentakel. Iya, bagaimana menurut kelompoknya Mas Yoga dan Mbak Diah? Jawaban dari kelompoknya Mbak Vila sudah benar apa belum? Sudah, Sudah Bu. benar, Bu. Iya, sudah. Nanti silakan hasil diskusinya yang sudah ditulis tadi difoto nggih, dikirim ke Bu Guru, dikirim ke WA, atau anak-anak silakan bisa mengisi langsung di ELKPD menggunakan Google Form tadi. Nanti tinggal diketik sesuai dengan yang sudah anak-anak tulis tadi ya. Kemarin di pembelajaran 2 dan pembelajaran 5 kita juga sudah belajar membuat model hewan sederhana. Namun di pembelajaran 2 kemarin kita membuat hewan sederhana dari bahan kertas karton. Pembelajaran 5 kita membuat menggunakan bahan kardus. Nah, di pembelajaran 6 itu kemarin Guru pertama kali mengajaknya kan membuat model hewan sederhana menggunakan plastisia. Cuman kemarin di grup WA banyak yang bilang, Bu, kan hari Minggu ada PPKM. Kita tidak boleh keluar rumah, jadi tidak bisa membeli plastisin. Seperti itu, nggih. Iya, tidak masalah anak-anak. Kita bisa belajar menggunakan bahan apapun. Bahkan kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita untuk media belajar. Bu Guru kemarin menawarkan solusi anak-anak mencari tanah liat atau lempung di sekitar rumahnya. Dan kelebihannya ternyata dengan menggunakan tanah liat atau lempung, kita juga menghemat ya. Jadi tidak perlu untuk membeli, nilainya lebih ekonomis. Ngaten nggih. Selain itu, anak-anak juga belajar membuat kerajinan gerabah, yaitu kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Nah, sekarang yuk kita persiapan praktek menuju lempung yang sudah disiapkan tadi. Bersama dengan kelompoknya, silakan anak-anak bekerja sama untuk mulai membuat, ya dilihatkan ke Bu Guru bahannya. Coba kelompoknya Mas Yoga itu mana alat dan bahannya? Ini, Bu. Oh ya, silakan bareng-bareng kerjasama dengan Mas Reno dan Mas Bagas buat mau hewan apa? Vertebratanya 1, avertebratanya 1. Syukur-syukur hewan yang dibuat adalah hewan yang tadi ada di cerita tradisi Sawalan di Boyolali atau Cupit Ingin Terbang dan dalam video pembelajaran tadi. Dan diingat karena ini materinya tentang alat gerak, jadi alat geraknya harus kelihatan nggih. Kalau tanahnya kurang lembek, boleh kalian celupkan tangannya dulu ke air nggih supaya lembek dan mudah dibentuk tanahnya. Mbak Diah mau buat apa ini kelompoknya? Mau Bikin kepiting dan sapi. Oh iya, mau bikin kepiting dan sapi. Terus kelompoknya Mbak Vila buat apa hari ini? membuat sapi dan kupu-kupu. Wah, buat sapi dan kupu-kupu. Bagus sekali ya rencananya ya. Kelompoknya Mas Yoga mau buat apa? Udah sama sapi, Bu. Buatnya tidak usah terlalu besar nggih, disesuaikan dengan bahan yang disiapkan, harus jadi 2 hewan. Mana kelompoknya Mas Yoga sudah jadi belum? Sudah jadi 1, Bu. Apa itu? Itu apa itu, Mas? Oh, kuda laut. Oh, Iya, kuda lautnya lucu sekali ya. Kelompoknya Mbak Dia sudah jadi 1 belum? Ada yang sudah jadi belum? Sudah, Bu, sapi. Mana coba lihat seperti apa jadinya. Oh itu. Wah itu kelihatan pinggulnya ya sama ekornya ya. Lucu sekali sapinya. Bisa berdiri ya Mbak Dia ya? Bisa. Oh iya. Bu, sudah jadi apa belum kayak gini? Coba Bu Guru lihat dulu ya. Organ geraknya yang mana? Coba alat geraknya yang mana itu menurut Mbak Dia?
Itu, pinter. Ada matanya, itu badannya ya. Sudah bagus, tinggal dirapikan. Kalau sudah selesai, Mbak Diah dan Mbak Andin boleh cuci tangan, nanti tinggal menyampaikan hasilnya ya. Nanti jadi semuanya menunjukkan, Bu Guru, ini aku buat hewan vertebratanya sapi, vertebratanya kepiting, seperti itu nggih. Nanti akan Bu Guru tanya, mana alat gerak hewan yang kamu buat seperti itu, nggih. Coba. Sekarang nanti secara bergantian menunjukkan, diangkat, nggak usah diangkat, nggak apa-apa. HP-nya dihadapkan ke hewan yang sudah dibuat, disebutkan nama hewannya, disebutkan alat geraknya, ya. Yuk dari kelompoknya Mbak Vila. Coba lihat Mbak Vila. Yang satu alat geraknya kaki. Ya. Yang kupu-kupu alat geraknya sayap. Ya, sekarang Bu Guru tanya, Mbak Vila, mana yang termasuk hewan vertebrata? Sapi. Mbak Sinta, mana yang termasuk avertebrata? Kupu. Pintar. Sekarang coba kelompoknya Mas Yoga. Membuat hewan vertebrata apa itu? Sapi. Ya, avertebratanya? Kuda laut. Iya, berarti semuanya sudah bisa ya membuat model hewan sederhana. Nanti silahkan model hewannya difoto, dikirimkan ke Bu Guru nggih. Boleh lewat Japri WA atau di-upload ke link LKPD yang sudah Bu Guru sediakan. Nah, tadi kita sudah belajar gambar cerita, ide pokok, dan perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Sekarang, ayo menyimpulkan. Coba, nomor 1, siapa nanti yang bisa menjawab? Bagaimana cara merancang gambar cerita? Siapa yang masih ingat? Menentukan gagasan atau tema, menentukan tokoh atau objek gambar, media alas, dan pewarnaan, membuat sketsa. Terus sekarang ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini sebelum Bu Guru kirim soal evaluasinya? Tidak, Bu. Tidak. Ini Bu Guru kirim soal evaluasinya ya. Linknya Bu Guru kirim ke grup WA kelas ya. Jadi ini ya anak-anak ya, untuk penilaian harian ini nanti karena evaluasi mengerjakannya tidak kelompok ya, dikerjakan masing-masing menggunakan HP masing-masing. Jangan lupa ditulis nama, nomor absensi dan kelasnya. Kemudian dibaca dulu petunjuk mengerjakannya. Setelah dibaca, kemudian dikerjakan soalnya, dibaca, kemudian diklik pilihan jawaban yang menurut anak-anak benar. Coba silakan boleh mulai mengerjakan. Ya, nanti hasilnya bisa langsung dilihat ya. Ya anak-anak, setelah evaluasi, mari kita merefleksi kegiatan hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Apakah manfaat yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bertambah wawasan dan bertambah PT. Ya, apalagi? Bisa membuat kerajinan dari tanah. Ya. Nah, sekarang apakah hal yang paling kamu sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Membaca. Membuat sapi. Oh, ada yang suka membaca. Ada yang suka membuat sapi. Kemudian, pertanyaan yang terakhir. Apakah hal yang masih sulit dipahami dan harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Didengarkan baik-baik, Bu Guru akan memberikan penguatan. Ini penguatan dari Bu Guru. Yang pertama, cara merancang gambar cerita adalah dengan menentukan gagasan atau tema, menentukan tokoh atau objek gambar, menentukan media, menentukan corak, dan membuat sketsa. Yang kedua, ide pokok adalah gagasan yang mendasari suatu paragraf. Yang ketiga, ide pokok dapat dikembangkan dengan diikuti beberapa kalimat pengembang. Yang keempat, perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata dapat dilihat dari kepemilikan tulang belakang, susunan rangka badan, dan alat geraknya. Ya, ini Bu Guru berikan bekal belajar. Tadi dari soal evaluasi, bagi nanti yang masih
mendapat nilai kurang dari 70, Bu Guru akan memberikan satu kesempatan lagi untuk mengerjakan ulang. Bagi anak-anak yang sudah mencapai batas KKM di atas 70, akan Bu Guru beri materi pengayaan, nanti Bu Guru kirim di grup WA kelas kita, nggih. Nah, ini bekal belajar yang harus anak-anak siapkan untuk besok. Besok kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 tentang organ gerak manusia. Silakan dipelajari buku siswa tema 1 anak-anak. Dan alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu tanya sekali lagi, siapa yang masih ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Nah, tadi yang memimpin berdoa Mas Yoga nggih ketika memulai pembelajaran. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, Mas Yoga dipimpin lagi berdoa sesudah belajar, Mas Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ibu bangga dengan kalian. Bu Guru doakan semua dalam keadaan sehat supaya besok dapat belajar kembali bertemu dengan Bu Guru. Bu Guru mohon maaf apabila selama mendampingi belajar hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan yang Bu Guru lakukan. Mohon untuk dimaafkan. Dan apabila anak-anak ada kesalahan, Bu Guru juga sudah memaafkan. Bu Guru tunggu untuk pengiriman tugas foto-fotonya tadi nggih, dikirim ke WA Japri atau boleh ke link LKPD langsung. Sekian dari Bu Guru, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.